Pemirsa Nasional TV dimanapun berada, wabil khusus kepada masyarakat Kabupaten Situbondo. Kita lanjut bincang selayang pandang kita bersama Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Ibu kembali kepada jabatan, artinya yang melekat pada Ibu menjadi orang nomor 2 Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Sejauh ini capaian yang paling menonjol yang sudah bisa dinikmati masyarakat, capaian yang paling menonjol yang sedikit bisa dirasakan oleh masyarakat ini kira-kira apa, Bu? Selain misalkan tadi Ibu sudah menyinggung terkait dengan ekonomi misalkan kreatif atau UMKM terkait dengan budidaya porang tadi. Selain itu, Bu, mungkin kebijakan yang paling menonjol yang bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas di Kabupaten Situbondo. Ya. Yang pertama ialah Sehati. Kita punya program Sehati. Program Sehati gratis. Sehat gratis. Gratis. Itu pun hanya memberikan KTP, ya. Itu sudah bisa dilaksanakan. Artinya kita memang mempermudah masyarakat yang dahulunya masih urus dari tingkat desa, masuk ke kabupaten, masuk ke dinas sosial, mungkin ke dinkes. Nah, itu kalau orang yang sakit parah mungkin ya bisa dirasakan bagaimana. Dengan itu program sehat gratis. Maksudnya ya dulu yang begitu ketika sebelum Sehati ini program kami. Sebelum ada program Sehati, ya itu kan harus mengurus ketika ada keluarga sehat, urus mulai dari tingkat desa sampai kecamatan, ke dinas sosial, ke dinkes, terus begitu. Itu pun kalau ketemu. Itu di luar BPJS, Bu, ya? Di luar BPJS. Di luar BPJS. Nah, kami punya program Sehati, sehat gratis yang hanya memberikan KTP tadi itu tanda kenal hanya KTP. Menunjukkan KTP di situ, tapi itu harus terdaftar di tingkat desa tentunya. Ini sudah bisa dilakukan oleh para medis di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Sudah sangat bisa dirasakan. Alhamdulillah sudah dirasakan. Sehat gratis. Artinya bagi masyarakat yang misalkan kadang-kadang banyak warga masyarakat yang tidak mempunyai KTP. Bahkan BPJS tentu. Kan gitu. Artinya di luar itu maka di-cover dengan program Sehati itu, Bu, nggih. Karena gratis. Yang lebih spesifik selain Sehati, Bu. Oke, tadi sehat gratis ini paling tidak masyarakat bisa terbantu lah. Di luar BPJS tentunya. Kalau masyarakat sudah BPJS kan tentu ini sangat mudah. Karena kan belum tentu masyarakat itu sadar akan pentingnya BPJS. Sehingga program Sehati ini menjadi sebuah solusi di masyarakat, ngerti nggih? Alhamdulillah. Selain itu, Bu, mungkin juga bisa disampaikan. Kami punya program Birulah, bikin rumah layak huni. Birulah. Iya, Birulah. Kalau dulu kan apa istilahnya ya? Kalau kami Birulah bikin rumah layak huni. Ini masih kami laksanakan di Pramuka, maksudnya kami kan sebagai Kakwarcap di situ. Alhamdulillah punya program selain selalu memberikan kepada ketika ada bencana-bencana juga kami barusan memberikan membangunkan rumah pada masyarakat yang memang tidak layak huni rumahnya sehingga bisa walaupun toh dengan nilai kecil itu alhamdulillah sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu lewat Pramuka.
Lewat pramuka. Nggih, lewat pramuka kami. Artinya kan banyak masyarakat tentu dalam tanda kutip ini kan banyak mereka-mereka yang misalkan kadang-kadang di bantaran sungai, kadang-kadang di tepi hutan, Di gitu ya. atas gunung. Di atas gunung yang itu kurang layak huni, ini menjadi program Birullah tadi. Nggih. Bikin rumah layak huni. Bikin rumah Layak huni. Nggih. Ini anu Bu ya, artinya murni apakah juga ada sharing misalkan dari pemerintah provinsi, apakah ini murni dari juga asli dari kebijakan pemerintah Kabupaten Situbondo? Asli dari kebijakan pemerintah Situbondo. Toh misalkan nanti ada salah satu misalkan bantuan dari pemerintah baik itu pusat maupun provinsi itu juga selalu ya, itu juga selalu sesuai dengan apa namanya kedinasannya itu nanti sering gitu. Ya. Luar biasa Bu ya, artinya ada program Sehati, ada program Birullah yang tentu ini selain juga tadi Ibu sampaikan, Ibu singgung terkait dengan penanganan pandemi, bantuan stimulan terhadap pelaku UMKM ini Bu. Ada lagi Bu? Satu lagi mungkin yang paling hack atau paling fenomenal mungkin? Apa nggih? Sebetulnya itu. Nggih, karena yang itu. jelas kami dilatih kan sebelum bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan nggih. Nggih. Jadi ketika bulan Ramadan karena memang punya program Ramadan bersama rakyat waktu itu, jadi mulai dari ujung barat sampai ujung timur ini setiap desa kami mengumpulkan 100 orang dan langsung diberi apa namanya bingkisan di situ ya, sembako itu. Jadi kita buka bersama juga sambil memberikan sembako di situ. Ini juga merata dan setiap desa 100 orang di situ. Terus 1 bulan penuh waktu itu. 1 bulan penuh waktu itu. Baik Bu, Ibu sudah menjabat 6 bulan. Nah tentu ini ada tantangan ya, ada tantangan tersendiri. Kira-kira apa Bu kendala terbesar ini dalam 6 bulan terakhir ini saat memimpin Situbondo bersama Pak Karna ini? Kendala mungkin selain pandemi jelas semua kendala Bu ya, mungkin di luar pandemi Bu, bisa secara kepemerintahan, bisa pengambil kebijakan, tentu kan banyak pro dan kontra terkadang. Dalam tanda kutip nih Bu ya, kadang-kadang apapun kebijakan yang sudah direncanakan dan itu menjadi hasil sebuah kebijakan, tentu banyak pro dan kontra. Nah artinya kendala Bu, nah dalam 6 bulan terakhir saat Ibu memimpin Situbondo bersama Pak Karna ini apa Bu kendala-kendalanya? Justru itu di awal kepemimpinan kami. Di awal tuh yang sangat apa ya menghambat ya, tentunya untuk melaksanakan program ini ketika itu tidak ditandatanginya RAPBD oleh pemerintah yang lama, oleh pemerintahan terdahulu ya, yang terdahulu, sehingga tentunya kan tidak bisa melaksanakan kegiatan, melaksanakan program tentunya ketika APBD itu belum didok. Belum ditandatangani. Kalau didoknya sudah, didok itu sudah didok, tapi belum ditandatangani. Belum ditandatangani. Ini yang menjadi luar biasa waktu itu. Ya itu mungkin itu yang paling ekses pilkada itu kan biasa nggak Bu ya. Semua orang, bukan semua orang, artinya semua pemimpin baru ini kadang-kadang melaksanakan ekses politik. Karena itu kan masih hangat-hangatnya lah Bu ya, artinya bahwa pilkada masih artinya bupati, wakil bupati terbaru baru dilantik, sehingga tidak ada waktu untuk semacam mengusulkan atau membuat sebuah perencanaan bersama kan gitu tentu. Nah ini menjadi kendala, artinya ekses politik ini kan memang bagian dari dinamika berdemokrasi. Kira-kira gitu Bu ya. Lah itu dinamikanya berpolitik ya begitu. Nah, untuk menghadapi pada waktu itu Bu, apakah ini
menjadi sebuah artinya apa? Bahwa ketika Ibu dilantik, tentu kan apapun proses pilkada, hasil pilkada ini adalah pilihan terbaik dan itu adalah hasil demokrasi di seluruh wilayah Indonesia, apalagi kepemimpinan baru. Nah, untuk menghadapi pada waktu itu Bu, mungkin ya tentunya kami baik-baiklah dengan DPR tentunya, karena kami Iya. kan koalisi kami itu 4 banyak. Iya. Oke. Koalisi kami 4 tentunya, lebih banyak daripada calon sebelah maksudnya begitu, nggih. nggih. Jadi masih bisa ditangani oleh itu, tapi tidak sewenang-wenang begitu, Nggih. ya, untuk melaksanakan itu. Itu yang luar biasa sekali. Karena tidak mau sebetulnya ya, karena beliau tidak mau sehingga ya masyarakat kan menunggu program Iya. kami kan menunggu. Nah, jadi Pada waktu itu jedanya berapa bulan setelah Ibu sebelum, artinya kan sebelum dilantik kan tentunya ya. Sebelum dilantik tentu harusnya memang secara ideal APBD ini sudah bisa ditandatangani kan begitu. betul. Nah, jedanya berapa bulan pada waktu itu? Karena kan pemerintah sebelumnya ketika ini sudah terpilih pemimpin baru, tentu kan ada masa jeda kira-kira begitu, sehingga estafet kepemimpinan ini tidak terhambat. Kurang lebih waktu itu ini yang lupa Dilantik sebelum puasa gitu nggih. saya. Sebelum Ramadan. Ya, sebelum Ramadan. Nggih, sebelum Ramadan Nggih. dilantik. Artinya memang Bu ya bahwa itu memang begitulah fakta demokrasi, fakta dinamika. Nggih. Nah, ini Bu pertanyaannya. Oke lah, itu tadi sebuah kebijakan yang harus diestafetkan. Tentu ada pernak-pernik, ada dinamika. Iya. Selain itu Bu, mungkin tantangan terbesar. Nah, anggap ini sudah APBD sudah ditandatangani. Nah, ketika menjalankan, merumuskan, menjabarkan daripada APBD tadi, kendala-kendala selain dari ekses dinamika tadi mungkin Bu? Ya. APBD kami itu masih 1,8, masih kecil sekali. Masih 1,8 triliun. Nggih. Jadi masih sangat kecil sekali. Artinya masih jauh dibanding Yang lain, Yang dengan lain. tetangga saja masih jauh. Iya. Jadi tentunya masih kurang leluasa untuk melaksanakan program-program yang ada. Karena minimnya APBD yang ada. Iya. Untuk ini Bu, kendala di masyarakat secara luas terkait dengan program, adakah pro dan kontra misalkan? Kalau menurut saya, ya saya pribadi sebagai Nggih. wakil bupati, ya memang tidak ada. Kalau menurut saya tidak ada apa ya, Nggak ada yang begitu sangat urgen gitu ya? ya. Nggak menurut begitu saya urgen. begitu. Artinya sesuai dengan real, memang Kita, kepemimpinan ya, baru Bu ya. Nyaman-nyaman saja kita Nggih. melaksanakan tugas kami begitu. Nggih. Walaupun toh ya di sana mungkin ya mesti nggih yang namanya rival itu mesti mungkin Iya. ya. Tapi baiklah kita hadapi ya dengan apa ya? Ya harus nerimo. Iya. Nggih, kita hadapi. Karena menjadi pemimpin biasa Bu ya, jadi pemimpin karena yang dipimpin ini masyarakat luas, dinamika pro dan kontra, dikritik itu kan menjadi hal yang Pasti. biasa. Semuanya kritik masuk itu kan pasti harus didengarkan Pasti. sebagai pemimpin kan begitu Bu. Nggih. Nggih. Nah, artinya kan disitulah mungkin ini menjadi sebuah tantangan begitu nih Bu. Tadi lumayan panjang Bu, kita sudah berdiskusi terkait dengan selayang pandang Ibu mulai awal sampai kemudian hingga detik ini sudah 6 bulan berjalan di pemerintahan Kabupaten Situbondo. Nah, artinya pandangan Ibu, pemerintah sebelumnya ini kan dijabat oleh Pak Dadang ya, almarhum Pak Dadang, dan
Wakil Bupati pada waktu itu Haji Yoyok Mulyadi. Mungkin artinya setiap masa pemerintahan tentu kan tidak akan sama. Mungkin nilai-nilai positif Bu dari pemerintah yang terdulu yang artinya harus diadopsi misalkan tentu ada. Pandangan Ibu pemerintah yang terdahulu yang sekiranya positif yang harus dilanjutkan misalkan ada, monggo Bu sebelum pada closing statement. Ya itu tadi untuk guru ngaji cuma kami melanjutkan hanya menambah nominal. Tetap dulu sudah ada kan sudah ada. Tetap dilanjutkan. Sudah ada coba kita mampu menambah nominal itu sendiri dari 1.200.000 menjadi 1.500.000 itu kan. Juga pelayanan kepada masyarakat sakit itu pun juga tetap ada, maksudnya dulu sudah ada, cuma cara pelaksanaannya saja yang berbeda gitu. Semuanya tujuannya sama, sama, cuma kita lebih meringankan mungkin kesibukan daripada masyarakat itu sendiri, kan begitu. Kalau sekarang sehati hanya menunjukkan KTP saja. Mungkin kalau dulu masih disibukkan harus ketemu dengan kepala desa, harus ketemu dengan Pak Camat, ketemu dengan kepala dinas sosial, dinkes dan semacamnya. Sekarang dipermudah hanya menunjukkan KTP saja. Baik, begitu. Terima kasih. Pemirsa Nasional TV, tibalah closing statement sebagai akhir dialog interaktif kita Selayang Pandang bersama Ibu Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Silakan Bu, closing statementnya, dan sebelum closing statement saya persilahkan untuk bisa menyapa pemirsa khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo. Monggo. Baiklah, pada masyarakat Kabupaten Situbondo, alhamdulillah kita bisa bincang-bincang dengan Nasional TV. Mudah-mudahan semua itu akan menjadi membuat kami itu jadi orang yang manfaat tentunya ya. Itulah closing statement bisa kita baca. Sesatinya politik bukan hanya tentang kekuasaan, tapi sejauh mana kekuasaan yang kita punya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh sesama. Pemimpin adalah pelayan masyarakat, maka kami akan berupaya memaksimalkan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Situbondo. Terima kasih saya ucapkan kepada Nasional TV atas ruang yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan Nasional TV semakin maju dan bisa menjadi media yang bersinergi dengan pemerintah Situbondo. Tentunya bisa memberikan informasi yang positif bagi masyarakat Situbondo. Baik. Terima kasih Ibu, pemirsa Nasional TV. Sebagai akhir kita matur nuwun Bu, sudah diterima hadir di sini di rumah dinas Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan Ibu bisa sedikit selayang pandang. Mudah-mudahan apa yang menjadi interaktif kita yang positif bisa dirasakan atau bisa dilihat oleh pemirsa sehingga tentu kedepannya membangun Kabupaten Situbondo yang lebih baik. Pemirsa Nasional TV, demikianlah dialog interaktif Selayang Pandang bersama Ibu Hajah Khairani, Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Terima kasih dari saya, Bung Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.